Baik, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai quality appraisal of research. Jadi materi ini sebenarnya adalah bagian dari mata kuliah evidence-based kebidanan. Mungkin terasa asing untuk ibu-ibu, tapi saya jelaskan secara garis besarnya saja. Quality appraisal of research ini secara garis besar itu proses gitu untuk mengevaluasi suatu literatur atau kajian untuk memeriksa misalnya apakah metode yang digunakan itu sudah tepat atau belum, hasilnya itu seperti apa, dan ketika digunakan dalam praktik kebidanan atau di dalam sebuah riset itu relevansinya seperti apa. Ya, itu secara garis besar mengenai quality appraisal of research. Nah, kita lihat dulu kalau secara pendahuluan. Di sini dikatakan bahwa penelitian kebidanan itu penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibu dan bayi. Nah, sebenarnya dalam penelitian kebidanan itu penting juga kita untuk melihat quality appraisal-nya seperti apa gitu ya. Karena setiap penelitian kebidanan pastikan ketika itu sudah mendapatkan hasil, tujuannya pasti sama, bagaimana meningkatkan pelayanan untuk ibu dan bayi. Kemudian penilaian kualitas membantu memastikan hasil penelitian dapat dipercaya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa secara garis besar, quality appraisal of research itu proses untuk mengevaluasi suatu literatur yang dipakai atau kajian yang dipakai, itu dilihat dari sisi validitasnya, hasilnya, dan relevansinya itu seperti apa gitu ya, layak atau tidak digunakan di dalam suatu penelitian gitu ya, atau di dalam suatu praktek kebidanan. Kemudian evidence-based practice menjadi dasar pelayanan kebidanannya. Tentunya kalau kita melakukan pelayanan kebidanan, pasti harus berdasarkan evidence-based-nya seperti apa. Nah, ini ada beberapa contoh kasus penelitiannya. Saya punya 2 kasus penelitian yang mungkin bisa kita jadikan sebagai contoh untuk menilai apakah ini termasuk ke dalam termasuk ke dalam quality appraisal of research atau seperti apa gitu ya. Nah, kasus yang pertama ini misalnya judul penelitiannya adalah pengaruh edukasi senam hamil terhadap penurunan tingkat kecemasan ibu hamil trimester 3. Katakanlah judulnya seperti ini gitu ya. Bagaimana peran seorang bidan ketika memberikan edukasi senam hamil terhadap penurunan kecemasan ibu hamil trimester 3 ya. Karena yang kita tahu kan biasanya kalau ibu hamil trimester 3 itu rata-rata cenderung cemas gitu terhadap kehamilannya. Macam-macam gitu yang dicemasin. Misalnya kalau trimester 3 itu adalah bagaimana sih nanti proses persalinannya, berjalan lancar atau tidak, kira-kira akan normal atau tidak, si bayinya akan seperti apa gitu ya. Dan banyak hal yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu yang akan bersalin gitu, terutama pada saat trimester 3. Nah, ini adalah salah satu judul penelitian atau contoh kasusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengetahui efektivitas edukasi senam hamil dalam mengurangi kecemasan ibu hamil. Jadi, dalam kasus ini itu tujuannya adalah seberapa penting sih atau seberapa efektif sih seorang bidan itu melakukan edukasi senam hamil untuk mengurangi kecemasan ibu hamilnya. Nah, dari judul seperti ini kita bisa lihat dulu untuk penilaian validitas penelitiannya. Nah, validitas ini dilakukan untuk menilai apakah metode penelitian itu sudah dilakukan benar atau tidak sih, supaya meminimalkan bias yang mungkin nanti terjadi. Yang pertama adalah apakah desain penelitian sudah sesuai. Nah, kira-kira kalau judul seperti tadi tuh desain penelitiannya apa sih gitu, yang sesuainya seperti apa. Kemudian apakah sampel ibu hamil representatif? Kalau misalnya kita mau menilai kecemasan pada trimester 3, tentu ya sampelnya harus ibu hamil. Jadi memang itu representatif. Karena kalau kita mau menilai kecemasan trimester 3, kan tidak mungkin kita menilai orang yang tidak hamil gitu ya. Karena kecemasannya mungkin berbeda. Apa yang dipikirkan tuh mungkin berbeda antara orang yang hamil dan orang yang tidak hamil. Kemudian yang ketiga, apakah instrumen pengukuran kecemasan valid? Ya, nah ini juga mungkin yang harus diperhatikan ketika mengukur kecemasan itu seperti apa sih baiknya, instrumennya tuh seperti apa gitu yang sekiranya tepat. Apakah kuesioner saja tepat ataukah mungkin ada instrumen lain yang bisa digunakan untuk
mendukung penelitian itu bahwa kecemasan itu bisa dinilai dengan cara seperti ini gitu ya. Kemudian apakah ada kelompok kontrol? Nah, ini beberapa validitas penelitian yang bisa digunakan ketika misalnya kita melakukan penelitian yang judul seperti tadi. Kemudian penilaian reliabilitas penelitian. Konsistensi hasil pengukurannya bagaimana? Kemudian instrumen yang kita gunakan itu apakah sudah teruji atau belum? Kalau misalnya itu adalah instrumen yang baru sekali, ya tentu tidak bisa kita gunakan di dalam penelitian. Harus diujikan dulu, apakah itu sudah valid, apakah itu sudah reliable atau belum. Kemudian prosedur penelitian dilakukan secara sistematis, ya. Kita harus lihat dulu nih prosedur penelitian, apakah sudah dirancang sedemikian rupa, step by step-nya seperti apa, gitu. Kemudian data dicatat secara akurat. Ketika nanti menilai kecemasan, nah pengukurannya itu seperti apa? Dicatatnya menggunakan apa saja data yang dibutuhkan. Nah, itu yang harus ada di dalam penilaian reliabilitas penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian aspek etika. Kalau terkait dengan etika, berarti yang pertama diperhatikan, ada nggak sih informed consent-nya untuk ibu hamil? Ibu hamilnya setuju nggak sih dijadikan sampelnya, dijadikan sampel di dalam penelitian? Ibu hamilnya tanda tangan nggak sih ketika dia menyatakan persetujuannya? Kemudian yang kedua, menjaga kerahasiaan data responden. Ketika misalnya kita melakukan penelitian gitu ya, atau menilai suatu penelitian, kita harus lihat dulu, ketika sampel sekian untuk orang sekian, bagaimana sih cara kita menjaga kerahasiaannya? Karena itu kan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada responden. Apakah namanya harus dianonimkan atau seperti apa gitu ya, cara-cara untuk menjaga kerahasiaan datanya. Ataukah datanya mungkin tidak perlu disebar, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat datanya, atau bagaimana gitu ya caranya untuk menjaga kerahasiaan. Kemudian tidak membahayakan ibu dan janin. Kira-kira pengukuran yang kita lakukan itu berbahaya nggak sih untuk si ibu hamilnya? Kemudian penelitian ini mendapatkan persetujuan etik atau tidak. Ya, itu terkait dengan penilaian aspek etika. Kemudian yang selanjutnya analisis hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian ini menunjukkan ketika misalnya sudah dilakukan penelitian, kira-kira kecemasannya ini bagaimana? Misalnya ibu hamilnya itu sudah mengikuti senam hamil. Seberapa berkurang sih tingkat kecemasannya? Kemudian mayoritas responden merasa lebih rileks dan percaya diri menghadapi persalinan, ataukah justru sebaliknya? Ataukah justru tidak terjadi apa-apa gitu. Kemudian penelitian mendukung intervensi non-farmakologis di dalam kebidanan. Ya, misalnya kalau mengurangi kecemasan itu kan mungkin ada banyak faktor caranya untuk mengurangi kecemasan. Termasuk salah satunya adalah kalau metode edukasi itu masuk ke dalam intervensi non-farmakologis yang bisa dilakukan. Nah, itu bisa dianalisis ketika sudah didapat hasilnya, kira-kira metode non-farmakologis yang digunakan untuk ibu hamil itu layak dipakai lagi untuk penelitian selanjutnya atau tidak. Nah, kemudian kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini juga bisa dilihat, misalnya jumlah sampelnya seberapa banyak sih? Apakah mungkin hasil yang tidak relevan itu dikaitkan dengan jumlah sampel yang terbatas? Waktu penelitiannya seberapa lama? Terlalu cepatkah? Kalau terlalu cepat, bisa saja data yang didapatkan itu terlalu sedikit, atau kita tidak bisa mengumpulkan data data lebih banyak karena keterbatasan waktunya. Kemudian faktor lain seperti dukungan keluarganya tidak dianalisis. Misalnya ada beberapa variabel-variabel confounding yang tidak dicek gitu ya. Nah, itu yang bisa berpengaruh terhadap hasil yang didapat. Kemudian kemungkinan bias responden, nah itu bisa saja terjadi. Nah, itu yang harus dicek. Kelemahan penelitiannya seperti apa. Selanjutnya kita lihat manfaat quality appraisal dalam kebidanan itu apa. Yang pertama, membantu bidan memilih evidence base yang terbaik. Ketika misalnya kita sudah melihat suatu penelitian itu, sudah ditentukan quality appraisalnya seperti apa, nah itu bisa membantu bidan untuk memilih kira-kira evidence base yang terbaik yang bisa dilakukan dalam pelayanan kebidanan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan maternal, mendukung keselamatan ibu dan bayi, serta menjadi dasar pengembangan SOP kebidanan. Nah, ini ada contoh kasus yang kedua yang terkait dengan quality appraisal of research, tadi kasus yang pertama.
sudah dijelaskan terkait dengan edukasi ibu hamil untuk mengurangi kecemasan pada trimester 3. Kalau sekarang ini katakanlah kasusnya itu di sebuah puskesmas, angka anemia pada ibu hamil trimester 3 cukup tinggi. Bidan ingin mengetahui apakah pemberian tablet FE secara rutin benar-benar efektif meningkatkan kadar Hb ibu hamil, misal. Seperti ini. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, berarti bidannya harus mencari jurnal penelitian terkait dengan efektivitas pemberian tablet FE terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Nah, kemudian setelah didapat jurnalnya, harus diidentifikasi masalah klinis. Masalahnya apa sih? Banyak ibu hamil mengalami anemia. Kemudian ketika ibu hamil sudah mengalami anemia, apa sih yang terjadi? Apakah risiko komplikasinya meningkat? Misalnya, anemianya tidak tertangani, gitu ya. Misalnya dari anemia ringan, dia berkembang menjadi anemia sedang. Dari anemia sedang berkembang menjadi anemia berat, gitu ya. Kemudian ketika tidak tertangani, ada dampaknya nih eh, pada janinnya, misal kalau selama kehamilan, apakah terjadi dampak yang signifikan pada janinnya? Atau pada saat persalinan ada dampak yang terjadi, misalnya ada perdarahan kah, ada BBLR pada saat bayinya lahir dan sebagainya gitu ya. Nah, itu masalah-masalah yang bisa diidentifikasi. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan klinisnya, apakah pemberian tablet FE-nya efektif meningkatkan kadar Hb pada ibu hamil trimester 3? Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk research evidence-nya. Bidan mencari jurnal ilmiah terbaru mengenai pemberian tablet FE pada ibu hamil itu seperti apa sih? Diminumnya kapan? Dosisnya berapa? Efek samping yang terjadi seperti apa? Gitu ya. Kemudian pencegahan anemianya apa sih? Apakah hanya terbatas pada tablet FE-nya atau justru ada juga cara-cara lain yang bisa mendukung untuk peningkatan kadar Hb untuk mencegah anemia selain dari pemberian tablet FE. Kemudian evidence base-nya seperti apa sih sekarang? Misalnya terkait dengan anemia atau apa saja yang harus dilakukan. Misalnya setelah ini bidannya sudah mencari jurnal ilmiah gitu ya terkait dengan masalah yang tadi. Kemudian ditemukan penelitiannya, oh ternyata dari jurnal itu disampaikan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah RCT gitu ya. Sampelnya pada 100 ibu hamil dan dilakukan selama 8 minggu. Nah, lalu selanjutnya, bidannya harus menentukan quality appraisal-nya seperti apa nih dari jurnal-jurnal yang sudah didapatkan. Apakah tujuan penelitiannya jelas? Apakah memang tujuan penelitian dari setiap jurnal yang didapat itu adalah menentukan seberapa signifikan sih peran tablet FE untuk meningkatkan kadar Hb ibu hamil? Apakah semua tujuannya sama seperti itu? Kemudian desain penelitiannya tepat enggak? Apakah ada kelompok kontrolnya? Katakanlah, oh dari pertanyaan ini, 3 pertanyaan ini ternyata tujuannya jelas. Desain penelitiannya menggunakan RCT, ada kelompok intervensi dan kontrol. Berarti kesimpulannya penelitiannya valid dan memiliki tingkat evidence yang tinggi. Kemudian setelah validitasnya dinilai, kemudian dinilai reliabilitasnya. Apakah alat ukur Hb-nya akurat? Kan ini mau menentukan kadar Hb pada ibu hamil, berarti harus dicek juga apakah alat ukur Hb yang digunakan itu akurat atau tidak. Kemudian apakah prosedur penelitiannya konsisten? Nah, katakanlah didapat hasil bahwa pemeriksaan Hb-nya menggunakan alat dengan standar laboratorium. Pengukurannya dilakukan sebelum dan sesudah intervensi, sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa datanya reliable dan juga konsisten. Lalu yang selanjutnya harus dinilai juga bias penelitiannya. Misalnya dalam jurnal-jurnal itu ada nggak sih kemungkinan bias? Misalnya, oh ada ibu-ibu yang memang tidak rutin minum tablet FE. Nah itu kan bias. Artinya bisa saja kadar Hb-nya tidak naik karena memang dia tidak rutin minum tablet FE-nya. Atau pola makannya berbeda-beda. Gitu. Nah, cara peneliti mengurangi biasnya bagaimana? Yang pertama ya monitoring kepatuhan konsumsi tablet FE. Patuh nggak sih dia minum tablet FE si ibu hamilnya ini? Supaya nantinya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam jurnal dibahas nggak seperti ini. Kemudian kriteria sampelnya dibuat jelas gitu. Kriterianya seperti apa? Kalau untuk meningkatkan kadar Hb dengan pemberian tablet FE, apakah memang tablet FE itu harus dibarengi juga dengan pola nutrisi saja yang baik, ataukah boleh dengan dibarengi dengan terapi non farmakologis yang lain gitu?
Nah, itu harus dibikin kriteria sampelnya yang jelas, sehingga kesimpulannya itu biasanya dapat dapat diminimalkan. Kemudian yang selanjutnya menilai hasil penelitian. Hasil yang didapat itu seperti apa sih? Kira-kira sesudah dilakukan penelitian dalam jurnal itu dibahas nggak? HB-nya meningkat nggak sih setelah diberikan tablet FE? Sehingga ada interpretasinya, apakah tablet FE-nya ini efektif secara signifikan atau tidak untuk mengurangi anemia. Oke, kemudian selanjutnya kita menilai relevansi penelitiannya. Misalnya dari jurnal-jurnal yang didapat itu, kan tadi kasus di puskesmasnya adalah banyak kasus anemianya. Ketika bidannya sudah mencari jurnal, sudah menentukan quality of appraisal-nya dalam penelitian-penelitian di jurnal itu, selanjutnya menilai relevansinya bagaimana. Apakah mudah diterapkan atau tidak? Dari penelitian yang dilakukan itu bisa nggak sih diterapkan di puskesmas si bidan yang mengalami anemia itu? Kemudian biayanya seperti apa? Rendahkah atau justru butuh biaya yang banyak atau tidak? Kemudian sesuai dengan standar pelayanan ibu hamil atau tidak, gitu ya. Dan nanti sesudah dilakukan relevansinya, baru bisa dicek apakah penelitian yang sudah didapatkan dari sekian banyak jurnal itu relevan atau tidak untuk dipraktekkan di dalam kebidanan. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa ketika melakukan quality appraisal of research, penilaian kualitas penelitian itu penting di dalam praktek kebidanan. Sehingga nantinya ketika kita bisa menentukan relevansinya bahwa dari sekian jurnal penelitian yang dilakukan, itu bisa loh diterapkan untuk kasus sekian yang ada di puskesmas. Atau untuk kasus sekian yang ada di suatu fasilitas kesehatan. Sehingga penelitian itu berkualitas untuk mendukung pelayanan kebidanan berbasis bukti, sekaligus bisa mendukung bagaimana kita memberikan pelayanan ibu dan anak yang baik, supaya bisa menurunkan AKI dan AKB yang terjadi pada saat ini. Mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai quality appraisal of research. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih dan selamat pagi.